Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji. Perkenalkan, saya Mahmudi, guru MI Muhammadiyah Kutasari dan mahasiswa PPG dalam jabatan UIN Imam Bonjol Padang tahun 2025. Pada hari ini saya akan melaksanakan video pembelajaran. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya pagi hari ini? Alhamdulillah sehat luar biasa. Sebelum mulai kegiatan pembelajaran, harus kita awali dengan doa yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Dipersilakan. Sokrat doa mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa hadir semuanya. Sebelumnya di absen dulu ya, hadir semua kan ya? Hadir. Alhamdulillah hadir semua. Marilah kita niatkan untuk belajar bersama. Untuk materi kali ini, materi yang akan kita pelajari adalah tentang ciri-ciri orang munafik. Ya, tentang ciri-ciri orang munafik. Kalian coba lihat, perhatikan gambar di sana. Ada gambar bermuka dua. Itu menunjukkan ciri-ciri orang munafik. Terus selanjutnya kita coba bersama-sama melafalkan. Kita membaca hadis tentang ciri-ciri orang munafik. Mari kita melafalkan bersama-sama. 1, 2, 3. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayatul munafiqi salatun idza haddatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Ya, itu tadi 3 dari ciri-ciri orang munafik yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Bisa dengan kata lain muttafaqun alaihi, disepakati oleh Bukhari dan Muslim. Selanjutnya kita setelah membaca, melafalkan, terus bisa mengartikan dan atau menerjemahkan, ya, menerjemahkan hadis tadi dari Abu Hurairah. Berkata Rasulullah SAW bersabda, tanda orang munafik itu ada 3, yaitu apabila berbicara ia bohong,
apabila berjanji ia mengingkari, dan apabila dipercaya khianat. Ya, ada 3 ciri orang-orang munafik. Terus selanjutnya, sebelum ini kita belajar perkata arti dari kata, ya, satu dari yang pertama, idza hadatsa adzaba. Idza itu apabila, hadatsa berkata, adzaba itu dusta atau bohong. Yang kedua, ini gambarnya ya, lidahnya menjulur. Terus yang kedua, wa idza wa'ada akhlafa. Apabila berjanji mengingkari. Sudah janji salaman malah itu tandanya seperti itu. Dan yang ketiga, wa idza apabila, wa idza tumina itu dipercaya. Khona itu khianat. Ya. Khona itu khianat. Coba mari kita nyanyikan dulu, ya. Kita nyanyikan tentang lagu, menyanyi tentang ciri satu orang munafik, ya, bareng-bareng. Bisa semua ya? Bisa. 1, 2, 3. Ciri orang munafik ada 3. Bila bicara ia berdusta, bila berjanji ia mengingkari, bila dipercaya ia khianat. Tepuk tangan. Oke, terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya yaitu setelah melafalkan dan membaca tentang artinya juga, kita ulangi dulu ya. Artinya yang pertama, ya. Coba sekarang ulangi ya, bareng-bareng. Begini, ayatul munafiki salasun. 1, 2, 3. Ayatul munafiki salasun. Idza hadatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Artinya, apabila berkata ia dusta, apabila berjanji ia mengingkari, apabila dipercaya ia khianat. Nah, itu perhatikan. Yang pertama, jika berjanji mengingkari, digambarkan dengan ilustrasi lidah menjulur ke depan. Yang kedua, apabila berjanji mengingkari. Dan yang ketiga, apabila dipercaya khianat. Terus kita lanjutkan untuk selanjutnya, yaitu kandungannya dari hadis ciri-ciri orang munafik. Kandungan utama hadis ciri-ciri munafik yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu adalah penjelasan mengenai 3 tanda yang melekat pada diri seorang munafik. Munafik itu apa? Orang yang suka berbuat nifaq. Ya. Hadis ini menyebutkan 3 sifat buruk. Sifat buruk ya, khas orang munafik, yaitu yang pertama adalah kebohongan dalam ucapan. Idza hadatsa kadzaba, apabila berkata dia dusta, bohong.
itu orang munafik berarti kalau selalu bohong berarti tidak jujur. Lawan katanya bohong itu tidak, lawan katanya bohong itu jujur. Ya, mereka sering menyampaikan informasi yang tidak benar mengenai mengada-ngada cerita atau memutarbalikkan fakta. Terus yang kedua, pengingkaran janji. Wa'ida wa'ada alafa. Orang munafik itu tidak menepati janji yang telah mereka buat. Mereka mudah memberikan janji namun seringkali mengabaikan tanpa alasan yang dibenarkan. Hal ini menunjukkan ketidakseriusan dan kurangnya tanggung jawab. Dan yang terakhir, yang ketiga, pengkhianatan amanah atau wa'ida tumina nah apabila dipercaya khianat. Orang munafik itu tidak dapat dipercaya dalam amanah. Sudah dipercaya malah berkhianat. Ketika mereka diberi tanggung jawab atau kepercayaan, mereka menyalahgunakan atau tidak melaksanakan dengan baik. Ini mencerminkan ketidakjujuran. Itu saja materinya, singkat dan padat. Hanya 3 ciri-ciri orang munafik yang dapat kita pelajari. Kalau memang belum paham, yang bertanya? Tidak, alhamdulillah. Berarti kalau tidak bertanya, kalian berarti sudah paham. Oke, ya. Jadi, ya, acungkan jari kalau bisa menjawab. Ciri-ciri orang munafik itu ada 3. Yang pertama, ya, berkata bohong. Tidak haddatsa kadzaba, itu yang pertama. Ya, ciri-ciri yang kedua, silakan. Ya, berjanji ingkar, dibolak-balik. Itulah anak-anak anak dibolak-balik. Yang namanya perkataan ida walada'a, apabila berjanji ingkar, ya betul. Yang ketiga apa? Ayo, yang ketiga, tunjukkan jari. Iya, betul. Terima kasih, tepuk tangan untuk semuanya. Jadi kalau ditanya sudah bisa menjawab, itu sudah mulai paham, walaupun kadang-kadang namanya manusia itu belum lupa. Oke, semuanya berdiri. Sehat. Puntak-puntak, tangan diputar-putar, peganglah bahu. Tangan diputar-putar, peganglah lutut. Tangan digoyang-goyang, digoyang-goyang. Tangan diputar-putar, bergepukan. Tangan diputar-putar, peganglah
Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali. Sehat semuanya? Ya. Untuk kali ini Pak Guru akan memberikan tugas gambar kerja diskusi kelompok 1, 2, 3. Nanti bisa dikerjakan. Ini nama kelompok ditulis oleh kelompok Melati atau Mawar. Ini kelompok apa nih? Kelompok apa maksudnya? Kelompok Arjuna. Ini kelompok apa maksudnya? War. Bakar. Ya, silakan ya. Ini tugas gambar kerja dikerjakan dengan jawaban yang benar. Cuma 3 pertanyaan itu. Silakan diskusi mulai. Ditulis namanya, ditulis. Ya, itu baru pada kelompok biasanya. Namun namanya ditulis. Dikerjakan ya. Ikut diskusi udah diskusi apa dijawab aja pertanyaannya di bawah, jawab apa namanya. Ditulis saja namanya semuanya. Kalau nggak mau di sini boleh lurus ya, ya boleh. Pertanyaannya saya berikan contoh jawabannya ini soalnya dibaca pertanyaannya, bukan pilihan kan, dibaca dipahami. Ya, contoh perilaku berbohong, mengingkari janji dan berkhianat. Tulis masing-masing satu contohnya. Contoh, tulis contohnya ditulis.
Jawabannya di bawah ya. Jawaban nomor 1 berarti 3. Contoh yang bohong apa contohnya? Kan? Iya di bawahnya jawabannya. Jawaban tulis. Ya, hebat. Karena jawabannya contoh, buatnya contoh kayak satu contoh perilaku yang berbohong. Berbohong dalam apa? Terus yang kedua mengingkari janji, contohnya ya didiskusikan jawaban nanti kalau sudah selesai. Contohnya berbohong apa contohnya? Contoh berbohongnya seperti apa? Kalian kan pernah berbohong. Contoh berbohong dalam apa? Bisa dikumpulkan ini. Ya, sudah boleh dikumpul. Ya, terima kasih. Ya. Coba salah satu anak mempresentasikan di depan. Andika. Ini coba dibaca. Ya, ini saya dengan tadi. Dibaca. Iya. Yang ini berilah contoh. Berilah contoh lain dari perilaku berbohong, mengingkari janji dan mengkhianat yang pernah kalian lihat atau alami. Tuliskan masing-masing minimal 1 contoh. Oh, jadi apa? Yang berbohong dulu, yang keras, mengatakan telah menyelesaikan tugas tapi nyatanya belum. Mengatakan telah menyelesaikan tugas nyatanya belum, itu bohong. Terus yang kedua mengingkari janji membantu teman nyapu tetapi tidak menepati. Yang ketiga dia berarti membocok. Yang ketiga apa? Berkhianat. Contohnya berarti membocorkan rahasia teman punya rahasia, jangan sampai dibocor. Dan ya duduk. Ya, terima kasih, tepuk tangan semuanya. Ada lagi? Ada lagi? Satu saja? Cukup? Cukup? Berarti kesimpulannya ada 3 contohnya tadi ya. Yang pertama, kalian harus bersikap jujur. Contohnya kalau yang tadi berbohong, katanya sudah mengerjakan tugas PR di rumah, tapi ketika berangkat dilihat sama Pak Guru belum menyelesaikan. Itu satu contoh. Terus yang kedua, apa? Berjanji mengingkari janji, nanti saya akan bantu kamu menyapu halaman, menyapu tiket, atau janji akan membantu apa yang lainnya gitu, tapi ternyata tidak membantu. Itu yang kedua.
kedua. Yang ketiga, berkhianat itu berarti kalian membocorkan rahasia teman, ya. Itu berkhianat. Jangan sampai punya rahasia, jangan sampai dibocor. Nah, ini rahasia kita berdua, contohnya bertiga. Berarti kalau yang lain ada yang tahu, berarti kamu tidak dapat dipercaya. Ya, itu kesimpulannya. Berarti kita sebagai manusia harus bersikap jujur, dapat dipercaya. Tidak boleh berkhianat. Jadi tiga. Ya, itulah tiga kesimpulan dari hadis tentang orang munafik. Ya, kalian harus bisa mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, jujur di rumah, jujur di sekolah, di madrasah. Kalian harus jujur, tanggung jawab, dapat dipercaya. Kalian buktikan kalau Pak Guru memberikan tugas pekerjaan di rumah harus dikerjakan. Itu contohnya kayak gitu. Itu saja. Apakah ada yang perlu ditanyakan? Sekali lagi untuk kegiatan akhir ini, ada yang perlu ditanyakan lagi? Tidak? Alhamdulillah, berarti sudah paham, ya. Berarti sudah paham semua. Untuk mengakhirinya, marilah kita tutup kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini dengan doa bersama. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari sini kan? Yuk. Ya. Terima kasih belajar di rumah ya. Kamu semangat belajar.